Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka luar biasa dengan acara tunggal wisuda diploma, sarjana, dan pasca sarjana angkatan ke-15 Universitas Indonesia Timur, Rabu 23 Desember 2020. Dengan ini saya buka secara resmi. Laporan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan Rektor. Yang terhormat Ketua Aptisi Pusat, yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi atau yang mewakili beliau, yang terhormat Rektor Universitas Muslim Maros, yang terhormat CEO of Napoleon Hill Indonesia, yang terhormat Ketua DPW Join Sulawesi Selatan, yang terhormat Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang terhormat Koordinator Pintrako Sekuritas Cabang Makassar, yang terhormat Ketua Badan Pendiri Yayasan Indonesia Timur, yang terhormat Ketua Yayasan Indonesia Timur, yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Indonesia Timur, yang terhormat Ketua BPH Yayasan Indonesia Timur, yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Penyantun, yang terhormat para anggota Senat Universitas Indonesia Timur, yang terhormat para pejabat struktural dan dosen dalam lingkup Universitas Indonesia Timur, yang terhormat para wisudawan, wisudawati beserta keluarga, yang terhormat segenap keluarga besar Universitas Indonesia Timur, yang terhormat para undangan yang saya muliakan. Pada hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas izinnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana bahagia dan gembira untuk bersama-sama mengikuti acara yang penting bagi kita semua, yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota Makassar maupun di luar daerah. Perlu kami laporkan, data akreditasi Universitas Indonesia Timur telah melakukan reakreditasi 18 program studi selama kurun waktu 2 tahun terakhir dengan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Aptisi Prof. Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko, MSI MEI. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendiri Yayasan Indonesia Timur, Bapak Haji Haruna. Yang saya hormati Ibu Rektor UIT, Bu Dr. Andi Mariam, serta seluruh jajarannya, para wakil rektor, para dekan, ketua jurusan, ketua prodi, serta seluruh dosen yang hadir di acara ini, serta yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar, seluruh anggota Senat Akademik UIT, tamu undangan, organisasi profesi, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja para wisudawan, wisudawati bersama seluruh orang tua dan keluarga yang
baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti acara wisuda ini secara virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Profesor Jasruddin, Kepala LLDT Wilayah 9 Sulawesi, karena hari ini beliau dan Pak Sekretaris, Pak Andi Lukman, sedang berada di luar kota sehingga beliau memohon maaf kepada kita semua tidak bisa hadir langsung dan menugaskan saya untuk mewakili beliau. Sebentar saya akan menyampaikan terlebih dahulu sambutan tertulis dari beliau. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan sambutan tertulis, saya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor terkait capaian dari UIT selama setahun terakhir ini. Jadi tanggal 13 Desember yang lalu, 10 hari yang lalu, bertempat di Hotel Claro, kami dari LLDT mengadakan malam apresiasi kinerja perguruan tinggi swasta. Dan di acara itu kami memberikan penghargaan kepada Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur atas prestasinya membawa UIT sebagai perguruan tinggi akademik berbentuk universitas yang mengalami peningkatan kinerja. Lompatannya paling luar biasa karena, ya mari kita beri-applause untuk Ibu Rektor, karena tadi dari Ibu Rektor sudah sampaikan ya, tahun lalu di klasterisasi 2019 UIT ada di peringkat antara 1.500 sampai 1.750, dan tahun ini bisa masuk ke 500 besar, yaitu di ranking 467, dan secara skor juga meningkat dari 0,435 menjadi 1,072. Saya rasa ini apresiasi memang layak kita berikan kepada UIT. Begitu juga apresiasi untuk peringkat-peringkat akreditasi ya, 18 prodi luar biasa, 15 sebagian besar mendapatkan peringkat baik sekali atau B. Ini tentu saja yang menjadi alasan kenapa kemudian Bapak Ibu hari ini kita mengadakan wisuda dalam jumlah yang luar biasa. Bu Rektor dan Bapak Ibu, prestasi ini bisa kita tingkatkan tahun depan karena klasterisasi ini kita adakan setiap tahun dan diumumkan setiap bulan Agustus. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan oleh UIT, ada beberapa poin-poin yang belum dioptimalkan, misalnya pembelajaran daring, ya memang karena baru dikembangkan dan tahun depan saya yakin pembelajaran daring akan meningkat. Kemudian kinerja kemahasiswaan, ini kemarin juga belum optimal. Pak WR3 tugasnya untuk bagaimana kemudian melaporkan semua aktivitas-aktivitas prestasi-prestasi mahasiswa UIT baik di level lokal, nasional, regional, internasional. Kemudian bagaimana dukungan perguruan tinggi kepada kemahasiswaan juga perlu dilaporkan. Merdeka Belajar, tadi Bu Rektor juga sudah sampaikan, sudah banyak rencana-rencana kerjasama dengan industri. Nah ini tentu saja ke depan akan kita perkuat. Dan yang terakhir terkait akreditasi institusi, ini juga skornya cukup besar Bu Rektor, mudah-mudahan kalau ini bisa dikejar. Saya yakin tahun depan peringkat UIT, skor UIT bisa lebih baik daripada tahun ini, dan mudah-mudahan prestasinya bisa ditingkatkan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan dulu terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala LLDT. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi pada rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda, diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Indonesia Timur angkatan ke-15 tanggal 23 Desember 2020. Mengawali kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan segala kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini pada rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda UIT tahun 2020. Selanjutnya perkenankanlah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang pada hari ini telah menunjukkan kepada orang tua dan keluarga serta juga kepada masyarakat bahwa kalian adalah generasi muda bangsa yang bisa dibanggakan dan bisa diharapkan untuk membangun bangsa ini menuju ke keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan, saya pun ingin menyampaikan rasa gembira serta selamat
atas keberhasilan yang telah dicapai oleh para wisudawan ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur serta seluruh jajarannya atas kerjasama serta usaha yang sangat keras dan sungguh-sungguh sehingga para wisudawan dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Hadirin yang saya hormati, visi pendidikan tinggi nasional kita pada hakikatnya adalah membentuk sistem pendidikan tinggi yang sehat dan bermutu serta menghasilkan insan yang beriman, bertakwa, cerdas dan terampil. Oleh karena itu, pendidikan tinggi di Indonesia harus bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional serta dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Peran perguruan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah membentuk sumber daya manusia untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi bertanggung jawab menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menjawab kebutuhan pengguna, khususnya kebutuhan bangsa Indonesia. Dalam rangka memberikan arah dan corak yang lebih sistematis dan terukur pada ketiga kewajiban dasar tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan acuan yang tertera dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Apabila UIT dengan sungguh-sungguh menerapkan standar nasional tersebut, niscaya UIT dapat meningkatkan kualitas SDM lulusannya. Mustahil bagi sebuah perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing apabila penyelenggaraan pendidikannya tidak memenuhi standar, baik dalam standar yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, menghadapi pandemi COVID-19 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada bulan lalu, bahwa tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia maju tidak boleh surut meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Upaya mencetak SDM unggul tidak boleh berhenti. Pandemi COVID justru menyadarkan kita pentingnya SDM yang tangguh, orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara-cara extraordinary, orang-orang yang memiliki kemampuan beradaptasi cepat agar bisa survive menghadapi kesulitan, tidak tertinggal dan menang dalam persaingan. Karena itu pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi, termasuk pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif, dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner, dari berorientasi teori building menjadi problem solving, bahkan impact making. Perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu, ciptakan terobosan, bangun iklim kompetisi untuk meningkatkan daya saing, jalin sinergi dan kolaborasi dengan BUMN dan industri melalui matching fund, talent pool, atau model-model kerjasama lain untuk mengoptimalkan kemampuan mendorong prestasi yang lebih baik. Karena itu jangan terjebak pada rutinitas. Perguruan tinggi harus punya waktu, harus punya energi, dan harus punya keberanian untuk melakukan perubahan. Harus terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Hadirin yang saya muliakan, acara wisuda pada hari ini merupakan tradisi bagi setiap perguruan tinggi yang mengandung arti penting, yaitu pengukuhan dan pengakuan bahwa para wisudawan telah masuk pada suatu fase kehidupan yang berwawasan akademik dan harus ditujukan dalam bentuk pemikiran dan tindakan yang profesional dan lebih maju. Oleh karena itu, upacara wisuda jangan dilihat sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebenarnya bermakna sebagai upacara pengukuhan tanggung jawab yang ditandai dengan mengucapkan ikrar alumni. Dengan demikian, ada bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada para wisudawan untuk dapat berkarya membangun bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki talenta yang lengkap, kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dengan efektif, serta kemampuan berbahasa asing yang baik agar daya saingnya meningkat dan dapat diterima oleh dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Saya yakin Universitas Indonesia Timur meluluskan wisudawan yang memiliki kompetensi dan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hadirin yang sama-sama berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan atas gelar yang diraih.
Semoga kelak dapat menjadi manusia yang berhasil dan berguna bagi nusa dan bangsa sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Sekian dan terima kasih Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Dr. Jasruddin. Baiklah. Rasa bahagia pada hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Rektor, sambutan dari Ketua Dewan Pendiri, sambutan dari LL Dikti Wilayah 9, kemudian sambutan dari Ketua Aptisi. Semua menggambarkan seperti yang lalu kita melihat UIN itu seperti apa di Jalan Kapucili ya. Kampusnya itu kalau saya tidak salah ya merupakan beberapa ruko. Kita lihat ada universitas baru ya namanya UIN. Tapi tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa sekolah saya, universitas saya itu adalah universitas yang terbaik. Sama sekali tidak. Yang bisa melakukan penilaian adalah masyarakat. Proses yang sudah dilakukan oleh Universitas Indonesia Timur yang membuktikan bahwa inilah proses yang kami lakukan sehingga hasilnya seperti ini. Melihat tadi situasi kondisi yang tentunya harus bisa membuat kita mempersiapkan anak-anak kita memasuki era digital industri 4.0 ya. Satu hal yang saya sampaikan, dan kebetulan waktu itu saya juga yang diminta untuk mewakili orang tua siswa menyampaikan pesan dan kesan. Saya berkata seperti ini. Ketika melihat anak saya di wisuda, belum dipasangin, belum diundang naik ke atas, saya sudah menitikkan air mata. Dan ketika anak saya berjalan naik ke atas panggung untuk menerima ijazahnya, saya seperti Pasca Sarjana. Pertama, Dr. Patawari SHMH, Dr. Ramuniar MSI, Dr. Suryanti SPT MADM SDA, Fakultas Kesehatan Masyarakat Nismawati Fakultas Farmasi Suherman B. Esparem MKes APT, Dewi Isnaidi 2.00-SK-12/2020 tentang wisudawan-wisudawati terbaik tingkat fakultas dan universitas pada wisuda ke-15 tahun 2020 Universitas Indonesia Timur Makassar. Rektor Universitas Indonesia Timur Makassar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, wisudawan-wisudawati terbaik fakultas dan universitas pada wisuda ke-15 tahun 2020 Universitas Indonesia Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini melalui seleksi dipandang memenuhi syarat menjadi wisudawan-wisudawati terbaik. Surat keputusan ini ditetapkan tanggal 18 Desember 2020. Lampiran wisudawan-wisudawati terbaik tingkat fakultas dan universitas. Pertama, program pasca sarjana Andi Sukriyadi P2 MH 140201060 dengan IPK 3,84. Puji Pratiwi P2 MM 14203168 dengan IPK 3,82. Marwa HR P2 MK 14020421
dengan IPK 3,81. Fakultas Farmasi Maryam 14201369 dengan IPK 3,86. Roy Rivaldi Muhammad 16201011 dengan IPK 3,84. Mirnawati Dewi 14201322 dengan IPK 3,80. Fakultas Pertanian Lucia Didung 14301022 dengan IPK 3,94. Juhani 14301145 dengan IPK 3,90. Lazarus Sadur 15302005 dengan IPK 3,54. Fakultas Sospol Suharman 13401026 dengan IPK 3,87. Niwayan Budiartini 14401023 dengan IPK 3,86. Indri Dwi Irwanti 14403008 dengan IPK 3,78. Fakultas Hukum Muhammad Asis 16501028 dengan IPK 3,92. Muhammad Arafa 16501087 dengan IPK 3,91. Ahmad Saiful 16501198 dengan IPK 3,75. Fakultas Ekonomi Hastuti 14601358 dengan IPK 3,91. Musdayanti Sam 15601187 dengan IPK 3,89. Novita Sari 14602175 dengan IPK 3,87. Fakultas Psikologi Francisca Angel 15701071 dengan IPK 3,81. Nurani 15701101 dengan IPK 3,77. Andi Muhammad Arsyan Adil 15701037 dengan IPK 3,76. Fakultas Agama Islam Priyanto Dugian 15801063 dengan IPK 3,80. Hairul DM 15801015 dengan IPK 3,56. Nurmila 15801054 dengan IPK 3,54. Fakultas Keperawatan Arni 14130141 dengan IPK 3,76. Herawati 16130247 dengan IPK 3,74. Atika Maranu Upadara 15110199 dengan IPK 3,72. Fakultas Ilmu Komputer Suryani Supatlata 15140199 dengan IPK 3,65. Filomena Anung 15140144 dengan IPK 3,61. Sahril Mubarak 15140129 dengan IPK 3,57. Terbaik tingkat universitas
Universitas. Pertama, Lucia Didum dari Fakultas Pertanian 14301022 dengan IPK 3,94. Peringkat kedua, Muhammad Aziz Fakultas Hukum 14501028 dengan IPK 3,92. Hastuti Fakultas Ekonomi 14601 dengan IPK 3,91. Ditetapkan di Makassar tanggal 18 Desember 2020. Rektor Dr. Andi Mariam MKes. Demikian tadi pembacaan peringkat terbaik wisudawan dan yang foto-foto mungkin jangan terlalu itu sampai itu posisinya. Kami minta kesediaan Ibu Rektor untuk tetap di tempat. Kepada wisudawan-wisudawati dan Bapak Ketua Yayasan, kami silakan kembali ke tempat. Rektor 1 bidang akademik. Jauh di sana kalau depan ya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak Ibu dosen dan Ibu Wakil Rektor Sari dan Keuangan, kami undang untuk turut mendampingi Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan. Kepada saudara-saudari dan kepada Ibu Wakil Rektor 2, kami silakan kembali ke tempat. Pejabat Haji Andi Muhammad Arfa Patenrang SHMH, pejabat lama dengan Fakultas Hukum. Ibu Rahmawati SPD MSc, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Bapak Muhammad Yunus, Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara.
Kami undang untuk turut mendampingi Bapak Wakil Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Mulyono Caco. Kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Wakil Ketua Yayasan, kami silakan kembali ke tempat. Mantap. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rektor, kepada Bapak Ketua Yayasan Indonesia Timur, Bapak Wakil Ketua, dan para Wakil Rektor. Ayo barangkali di sebelah sini ya. Mana Bu? Di sebelah sini. Ya silakan. Siapani Severinus Soba, Amalia Hartati Hussein, Jumriani S, Ayu Pratini, Claudia Yamdewa, Juligas Bakas Desi, Angelina Galanggoga, Maria Pokan, Arlita, Nur Syamsi, Irmala
Sambung. Sambung.